Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, eh, salah satu amaliyah di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini adalah sholawat, ya, sholawat. Tapi apakah sholawat tersebut yang sering kita bacakan itu sudah benar atau belum, dan apa eh, indikatornya? Nah, mungkin akan sedikit saya bahas pada malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kita harus memahami bahwa hakikat Rasulullah ya dalam diri seorang salik itu adalah rasa lillah. Kalau bahasa Jawa itu rasa ingkang lillah. Ya, ya, rasa yang jernih, pasrah dan ikhlas. Yang semata-mata karena Allah. Nah, rasa inilah yang menjadi pintu dari makrifat. Yang menjadi ciri seorang hamba yang sedang menempuh jalan para nabi. Ketika hati seorang salik itu dipenuhi keikhlasan, maka sesungguhnya ia sedang menyalakan cahaya Rasulullah dalam dirinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kalian. Nih, para guru, para masyayikh ya menjelaskan bahwa bagi seorang salik, ayat ini tuh bermakna bahwa teladan Nabi itu bukan hanya diamalkan secara lahir saja, tetapi dihidupkan sebagai sir atau rahasia di dalam batin. Nah, inilah yang disebut dengan ittiba maknawi atau mengikuti Rasulullah secara ruhani. Dalam diri seorang salik, hakikat Nabiullah adalah kemampuan menyampaikan kebenaran Allah melalui akhlaknya, melalui ketenangannya, melalui kelembutannya. Sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat 3, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, ini bukan semata-mata hanya nasihat lisan, tetapi juga pancaran nur dari dalam hati yang membuat orang lain merasa tentram di dekatnya. Jadi seorang salik itu yang hidup dengan rasa lilahnya itu, maka dia lisannya itu menjadi nasihat meskipun ia diam. Wajahnya menjadi dakwah meskipun dia tidak berbicara. Nah, para masyayikh ya meyakini bahwa cahaya Nabi dan Rasul selalu hidup di tengah umatnya melalui pewaris ruhani, yaitu yang di tengah kita yaitu pengesabah awas, para ulama, para syekh mursyid, para wali. Rasulullah bersabda bahwa para ulama ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi warisan itu bukan berupa jabatan, tetapi nur, akhlak, rasa, dan yang terutama adalah sir yang mengalir dari hati Rasulullah menuju hati para wali, menuju hati yang lalu kemudian dialirkan menuju hati para murid-muridnya. Nah, karena itu bersolawat bagi seorang salik itu bukan hanya ucapan, tetapi berupa robitoh ruhaniyah, menyambung batin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 58, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Nah, para ulama Torikoh ini menafsirkan ayat ini, yaitu jika Allah sendiri menghidupkan cinta kepada Nabi, maka seorang salik itu wajib membuka hatinya agar cahaya itu masuk. Mengusahakan dengan sekuat tenaga agar mampu mencintai Rasulullah, mencintai nabinya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sholawat yang hidup, ya, sholawat yang hidup nih,
Dia akan menyalakan 4 sifat kenabian dalam diri seorang salik. Yang pertama, ikhlas lillah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, hilm atau kelembutan. Yang keempat, sidik atau kebenaran hati. Nah, ketika sifat-sifat ini muncul, maka itulah tanda salik. Seorang salik itu sedang menghidupkan Rasulullah di dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah berkata kepada muridnya, jika engkau ingin dekat dengan Rasulullah, dekatkan dirimu dengan akhlaknya. Jadi ceritanya gini, ada seorang muridnya yang setiap malam itu membaca ribuan sholawat, tapi masih mudah tersinggung. Lalu Tuhan saya berkata, sholawatmu belum masuk ke hatimu. Jika ia hidup, engkau akan menjadi cermin akhlak Nabi. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan zikir, tujuan sholawat dalam torikoh itu adalah tahqiq al-haq, tah, tahqiq al akhlak, menyempurnakan akhlak Nabi dalam diri kita yang tidak sempurna ini. Imam Junaidi al-Baghdadi pernah mengatakan, torikoh kami dibangun di atas akhlak. Barang siapa tidak memperbaiki akhlaknya, ia berjalan tanpa guru. Jadi ceritanya ada seorang murid yang berkata, aku melihat Rasulullah dalam mimpiku. Syekh Junaidi berkata, apa yang Nabi ajarkan kepadamu? Lalu murid itu menjawab, akhlak. Syekh Junaidi berkata, itulah bukti bahwa engkau benar-benar bertemu Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak memberi ilmu teori, tapi juga memberikan rasa yang mensucikan. Itu apa? Akhlak. Mengajarkan akhlak. Ya. Ada cerita ketika Syekh Ahmad Al-Badawi, ini beliau dihina di sebuah pasar oleh seseorang. Ketika para muridnya ingin membalasnya, beliau berkata, biarkan dia. Ini ujian apakah akhlak Nabi masih hidup dalam hatiku atau tidak. Bayangkan. Jadi sikap ini itu adalah puncak dari sebuah watawasobil haq, watawasobil sobr. Tanda bahwa cahaya Nabi itu sudah meresap ke dalam batin seorang wali. Nah ini kan tercermin juga pada Syekh, ya, Tuan Syekh Piadaman Abaus ketika beliau diserang, beliau tetap sabar, tidak membalas setiap serangan, setiap hinaan, cercaan. Itu membuktikan bahwa memang cahaya Nabi ada di dalam ruh beliau. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi begini, walaupun Rasulullah sudah tidak hadir secara fisik, tapi cahaya beliau itu tetap hadir, ya, melalui silsilah ruhani para mursyid. Silsilah inilah yang nanti akan menghubungkan hati seorang murid, seorang salik ini dengan hati Rasulullah. Dalam ilmu tarikat, ini yang dinamakan Robitoh. Jadi menjadikan gurunya sebagai cermin untuk melihat akhlak Nabi. Nah, jadi Robito itu bukan hanya apa duduk lalu kemudian kepala atau miring ke kiri bawah. Tidak hanya seperti itu, tetapi melihat akhlak Nabi para pada diri seorang mursyid. Nah, itu pun Robito. Jadi bukan orang bilang bukan menyembah guru, bukan. Tetapi justru Robito itu menghubungkan hati agar sifat-sifat Nabi yang ada di guru bisa berpindah ke murid. Ya, maka apa yang dikatakan
para syekh, para masyayikh itu, barang siapa yang memandang mursyid dengan mata cinta karena Allah, ia telah memandang cahaya Rasulullah. Jadi bukan melihat jasadnya, tetapi nur cahaya akhlak yang diwarisi dari Rasulullah. Nah, maka dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengosongkan hati dari kepentingan diri, sehingga ada rasa lillah muncul. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi hawa nafsunya ikut takluk, ikut tunduk kepada ajaran. Lalu kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan selaku seorang murid adalah menyampaikan kebenaran dengan akhlak, tidak hanya dengan lisan. Ya, nah inilah inti dari akhlak kenabian. Bagaimana beliau menghadapi para penduduk Taif dilempar dengan batu, dengan kotoran. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendoakan mereka, bukan membalas. Meskipun malaikat Jibril sudah siap-siap akan membalasnya. Tapi kata Rasulullah, ya siapa tahu nanti anak cucu mereka yang akan masuk ke Islam. Itu saking apa? Saking lembutnya hati beliau. Lalu yang ketiga, bersolawatlah dengan hadirnya hati. Bukan sekedar suara saja. Imam Al-Haddad berkata, solawat yang diterima adalah solawat yang melahirkan perubahan akhlak. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Lalu yang keempat, menjaga adab kepada Allah, Rasulnya, dan mursyid. Karena adab inilah yang akan membukakan pintu pintu menuju cahaya, terbukanya cahaya kepada diri kita. Lalu yang kelima adalah mengikuti nasab ruhani. Ya, contohnya apa? Ikut kepada Syekh Mursyid yang jelas nasabnya kepada Rasulullah. Bukan nasab secara darah, genealogi, bukan. Tetapi yang terpenting adalah nasab ilmunya, silsilah torikohnya, yang mutabaroh, yang sampai kepada Rasulullah. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan demikian, kalau sudah musalsal, sudah sampai kepada Rasulullah, bersambung kepada Rasulullah, maka cahaya kenabian mengalir melalui bimbingan mursyid kepada diri kita. Nah, jadi saat kita menempuh jalan ini, maka sesungguhnya kita ini sedang menghidupkan nabi, cahaya nabi dalam diri kita. Bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam sir, rasa, dan akhlak tadi. Nah, inilah hakikatnya bersolawat itu di sini. Ya, menyambungkan ruhani kepada Nabi Muhammad dan menjadi pembawa ketenangan bagi seluruh manusia yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita simpulkan ya pembicaraan kita pada malam hari ini bahwa pertama, zikir kita haruslah sampai menghidupkan hati kita. Lalu yang kedua, dengan Robito kita menghidupkan hubungan dengan guru kita. Yang ketiga, solawat. Dengan solawat kita menghidupkan hubungan dengan Rasulullah. Dan ikhlas itu menghidupkan hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi inti dari ajaran Torikoh itu adalah di situ. Pertama apa tadi? Zikir. Dengan zikir itu menghidupkan hati. Yang kedua dengan Robito itu menghidupkan hubungan dengan guru. Yang ketiga, solawat. Menghidupkan hubungan dengan Rasulullah. Dan ikhlas
menghidupkan hubungan dengan Allah. Jadi jika semua empat ini bersatu, maka hidup seseorang itu akan menjadi cerminan dari nur Muhammad, nurnya Rasulullah. Dan inilah yang menjadi tujuan Toriko, menghidupkan Nabiullah dan juga Rasulullah dalam diri pribadi seorang salik, seorang murid. Sehingga perjalanannya dalam torikohnya itu menjadi perjalanan menuju Allah dengan cahaya nabinya. Nah, tinggal kita dikembalikan lagi pada diri kita. Apakah sudah mencapai hal demikian? Ataukah di luaran sana kita masih sering tersinggung, sering marah, sering menjadi emosi karena hal-hal suatu hal yang sepele. Bahkan jangankan hal sepele, hal yang besar sekalipun yang menjadi, yang bisa menjadi wasilah, yang bisa menjadi alasan kita untuk marah. Maka ketika kita marah mengikuti hawa nafsu, maka ketika itu pula kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita belum mencapai titik ini. Ya, tidak apa-apa yang namanya murid. Ya, kadang berhasil, kadang tidak. Kadang lulus, kadang tidak. Kadang naik, kadang turun. Ya, yang penting kita terus digedar zikirnya, didawamkan zikirnya, sholawat Bani Hasyim, teruskan sampai kita mencapai titik ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.